Pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia. Selain berfungsi sebagai tempat belajar agama, pesantren juga memiliki pengaruh sosial yang besar di masyarakat. Namun, dalam perkembangan sejarahnya, pesantren tidak hanya bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Banyak pesantren dan tokoh kiai juga terlibat dalam dinamika politik nasional. Pertanyaannya adalah, apa dampak keterlibatan pesantren dalam politik? Apakah hal ini membawa manfaat bagi masyarakat? Atau justru menimbulkan problem baru? Hubungan antara pesantren dan politik sebenarnya bukan fenomena baru. Sejak masa kolonial, pesantren sudah memainkan peran penting dalam perjuangan Indonesia. Tokoh-tokoh ulama dan santri ikut terlibat dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pesantren menjadi basis mobilisasi sosial dan politik umat Islam dalam menghadapi kolonialisme dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun, setelah Indonesia merdeka, hubungan pesantren dan politik terus berkembang. Pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika politik nasional. Menurut penelitian Ali Riyadi, perubahan sistem politik dan penetrasi kekuasaan negara membuat pesantren yang awalnya independen mulai terlibat dalam berbagai kepentingan politik. Inilah yang kemudian memunculkan berbagai dampak baik, positif, maupun dampak negatif. Baik, kita masuk ke dalam dampak positifnya. Yang pertama ada meningkatkan literasi politik masyarakat. Santri berdiskusi, forum kajian, batul masail. Pesantren dapat berperan sebagai tempat pendidikan politik bagi masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menjadi tempat sosialisasi nilai demokrasi, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial. Melalui kegiatan seperti diskusi kitab, forum musyawarah, dan batul masail, santri dilatih untuk memahami persoalan sosial dan politik. Dengan demikian, pesantren dapat membantu meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Yang kedua, mendorong kepemimpinan moral dalam politik. Tokoh pesantren seperti kiai memiliki otoritas moral yang tinggi di masyarakat karena dianggap sebagai pewaris tradisi keilmuan Islam. Kiai sering dipercaya untuk memberikan arah moral dalam kehidupan sosial dan politik. Ketika tokoh pesantren masuk ke dunia politik, mereka berpotensi membawa nilai-nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial ke dalam praktik kekuasaan. Yang ketiga, mobilisasi sosial dan pemberdayaan umat. Pesantren juga memiliki jaringan sosial yang luas di masyarakat. Dalam beberapa kasus, pesantren mampu menjadi pusat mobilisasi masyarakat untuk tujuan sosial dan politik, seperti pendidikan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, hingga advokasi kebijakan publik. Karena itu, keterlibatan pesantren dalam politik juga dapat menjadi sarana memperjuangkan kepentingan umat. Lalu di samping dampak positif, ada juga dampak negatif keterlibatan pesantren dalam politik. Yang pertama, politisasi pesantren. Karena memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat, pesantren sering menjadi target mobilisasi politik oleh para politisi. Penelitian menunjukkan bahwa karisma kiai sering dimanfaatkan sebagai vote getter, yaitu menarik dukungan politik dari santri dan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan pesantren kehilangan independensinya sebagai lembaga pendidikan. Lalu yang kedua ada konflik peran kiai. Keterlibatan tokoh pesantren dalam politik juga dapat menimbulkan konflik peran. Beberapa penelitian menemukan bahwa pemimpin pesantren yang sekaligus menjadi pejabat politik sering menghadapi dilema antara menjalankan fungsi dakwah dan kepentingan politik praktis. Ketika kepentingan politik semakin dominan, pesantren berisiko kehilangan fokus pada pendidikan dan pembinaan moral. Yang ketiga, penurunan kualitas pendidikan pesantren. Dalam beberapa kasus, keterlibatan berlebihan dalam politik bahkan mengurangi kualitas pendidikan di pesantren. Penelitian menunjukkan bahwa ketika seorang kiai terlalu sibuk dalam aktivitas politik, pengolahan pesantren bisa terganggu dan berdampak pada proses pendidikan santri. Akibatnya, fungsi utama pesantren sebagai lembaga pendidikan bisa menjadi kurang optimal. Yang keempat, tantangan di masa depan. Melihat berbagai dampak tersebut, muncul pertanyaan penting, bagaimana seharusnya pesantren berperan dalam politik? Banyak akademisi berpendapat bahwa pesantren tetap perlu terlibat dalam kehidupan politik, tetapi dengan pendekatan yang lebih etis dan edukatif. Artinya, pesantren dapat berperan sebagai pusat pendidikan politik dan moral masyarakat, tanpa harus terjebak dalam politik praktis yang terlalu pragmatis. Dengan demikian, pesantren tetap menjaga independensi sekaligus memberikan kontribusi bagi kehidupan demokrasi. Pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Keterlibatan pesantren dalam politik dapat membawa dampak positif, seperti meningkatkan literasi politik dan menghadirkan nilai moral dalam kekuasaan. Namun di sisi lain,
Keterlibatan tersebut juga berpotensi menimbulkan politisasi konflik peran dan penurunan kualitas pendidikan. Karena itu, tantangan terbesar bagi pesantren hari ini adalah menjaga keseimbangan antara peran dakwah, pendidikan, dan politik. Sebab pada akhirnya pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga salah satu pilar penting dalam membangun masa depan demokrasi di Indonesia.